Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian, aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Renungan hari ini berjudul Dalam Semua Urusan Kita, ditulis oleh Marvin Williams. Pada tahun 1524, Martin Luther memperhatikan keadaan ini. Di antara mereka sendiri, para pedagang memiliki satu aturan yang menjadi pedoman utama mereka. Aku tidak peduli kepada sesamaku asalkan aku dapat untung dan ketamakanku terpuaskan. Namun, lebih dari 200 tahun kemudian, John Woolman dari Mount Holly, New Jersey, memutuskan untuk mengutamakan komitmen kepada Yesus dalam bisnisnya sebagai penjahit. Dan dalam upayanya mendukung pembebasan para budak, ia menolak membeli kapas dan bahan pewarna dari perusahaan-perusahaan yang masih memperkerjakan budak. Dengan hati nurani yang tulus, ia berusaha mengasihi sesamanya serta bersikap jujur dan menjaga integritas dalam menjalankan roda bisnis. Rasul Paulus berjuang untuk hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Sehingga ketika segelintir orang Korintus mencoba merendahkan kewenangannya sebagai Rasul Yesus Kristus, yang membela perilakunya di antara mereka. Ia menyatakan bahwa kebenaran perkataan dan perbuatannya dapat diuji. Ayat 13. Paulus juga menunjukkan bahwa dalam pelayanannya ia sepenuhnya bergantung pada kekuatan kasih karunia Allah dan bukan pada dirinya sendiri. Ayat yang ke-12. Singkatnya, iman Paulus kepada Kristus benar-benar meresap ke dalam seluruh urusan kehidupannya. Sebagai utusan-utusan Tuhan, kiranya kita sungguh-sungguh menjaga agar Injil membawa pengaruh ke dalam semua urusan kita, baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan, maupun hal-hal lainnya. Saat kita menunjukkan kasih Allah kepada sesama dengan kekuatan kasih karunia-Nya, kita akan melayani mereka dengan penuh kasih dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Sahabat ODB, bagaimana perkataan dan perbuatan Anda memperlihatkan iman Anda kepada Yesus? Sebagai orang percaya, mengapa integritas dan ketulusan menjadi faktor penting dalam hubungan Anda dengan orang lain? Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat melayani sesamaku dengan suara hati yang jernih, agar kasihku kepada mereka menjadi nyata.
our daily bread.